Kita sudah paparkan semua. Nah, jadi ceritanya bahwa Alona ini kenal dengan namanya saksi korban Cecilia dan sering juga memberikan suatu apa yang namanya Bigo ya di HP Bigo, dan sering mengajari juga. Nah, sehingga antara Abdul Aziz dengan si Cecilia ini kan tidak terlalu kenal, tapi yang kenal langsung adalah si Alona, sampai dia juga diundang untuk meminta memijit badannya. Nah, kita nggak tahu juga dalam rahasianya itu kan apa curhatannya dan bagaimana, kita nggak ngerti juga. Tapi yang jelas memang saksi korban ini adalah dekat banget sama si Alona. Nah, kita tanyakan juga apa pekerjaannya, apakah masih sekolah. Dia menutup diri bahwa dia seolah-olah tidak tahu. Ya itu biarkan saja. Tapi yang penting kita sepanjang kita menanyakan saksi, nanti tinggal jaksa dan majelis hakim yang mempertimbangkan, yang dimana dia menyembunyikan sesuatunya itu tinggal nanti memberikan suatu pendapat masing-masing. Ya. Dan sedangkan saya sebagai penasihat hukum hanya menanyakan sebatas yang dia ketahui, apa yang dia lakukan dan bagaimana cara melakukannya, seperti itu. Nah, seperti itulah ya. Deka dan Aziz juga sudah memberikan penjelasan kepada si Alona. Dan tadi sampai juga kita bertanya bagaimana dan transfer uang itu, terus kemudian apa itu hotel atau kos-kosan. Kalau kos-kosan itu kan tentu kita harus sudah tahu semua di muka umum bahwa kos-kosan itu kan tiap bulan, tidak boleh disewakan per hari kepada siapapun. Tapi dengan maksud menerima uang harian hotel itu kan cukup jelas bahwa dia telah melakukan penyewaan hotel harian. Harian itu maksudnya apa? Kan gitu kan? Dan sini ada saksi korban, tentu untuk melakukan sesuatu yaitu perbuatan yang tidak baik, yaitu nanti disebut perbuatan adalah prostitusi yang sudah diketahui. Tapi mereka ini tidak mengetahui juga, kata si Alona menutup dirinya atau gimana, kita nggak tahu juga jelas ya. Itu yang saya tahu seperti itu. Dan tadi juga ditanyakan sama majelis hakim, apakah saudara juga pernah diperiksa sebagai saksi. Mereka berbalik badan dan tidak mengerti. Maka majelis hakim akan memerintahkan jaksa untuk memanggil saksi perbarisan, yaitu saksi dari pihak polisi yang pada saat itu dia dimintai keterangan di BAP. Itu lagi. Alona sendiri keberatan nggak sih dengan keterangan? Ya, saya lihat secara fisiologis ya, menanyakan tentang keberatan dan tidaknya itu dia sangat berpikir dirinya sendiri. Saya lihat dari kacamata pandangan saya secara hukum, kalau memang dia tidak berbuat, ngomongnya belak-belakan. Ini ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan karena dirinya dia sendiri tidak terbuka, sehingga ini akan melihat secara fakta hukum tuh kan, hukum itu kan bukan hanya dari tulisan, tetapi dari lihat dari bagaimana caranya prosedur hukum itu dengan keadaan orang mengakui daripada dia menolak daripada kesalahannya, gitu. Seperti itu saya lihat ya. Berarti Pak Alona bisa dibilang tidak mengakui ya keterlibatan. Ya, kalau dia bilang ketidakterlibatan itu kan, ya saya sebagai penasihat hukum ya, tentu BAP itu kan datangnya kan dari pengakuan dari barang bukti. Kalau dia mengatakan sudah sering terima laporan, terima transfer, ya, terus kemudian dia juga mengetahui kegiatannya, usahanya itu, ya, apalagi ada laporan melalui catatan melalui handphone adiknya sendiri kepada si Alona yang mengatakan seperti itu, pertahankan yang 8. Nah itu yang kita tanya tuh apa maksud tentunya yang 8 yang dipertahankan. Berarti pola pikir kita kan sudah tahu bahwa dia harus punya usaha seperti itu. Tapi itu kan tergantung dia mau pilih yang mana, mau pilih yang sebenarnya dia mengakui kesalahannya meminta maaf, atau dia memang mengakui keadaan ini karena situasinya seperti apa, kita nggak tahu juga kan, seperti itu. Nah, tapi di sini yang dilihat minggu depan kita hadir saksi, yaitu saksi untuk perbarisan ya, yang katakan bahwa si Alonanya ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tapi
sedangkan tanda tangannya dan parafnya ada gitu loh. Nah ini ya melihat nanti bagaimana dikonfirmasi terhadap penyidik dengan si Alon. Pasti besok pasti bakal hadir atau seperti apa? Soalnya kan melihat dari tanda tangannya ada, terus banyak pertimbangan yang lain, bagaimana? Ya nanti kan dilihat saksi pembalisannya itu kan yang melihat apakah para penyidik ini ditanya, pasti ditanya kan, ditanyakan pada tanggal sekian bulan sekian apakah pernah saudara meriksa keterangan Alona ini sebagai saksi. Kalau dijawabnya iya, berarti tanda tangan betul nggak tanda tangannya dia? Siapa yang melihat? Kan nggak mungkin satu, mesti ada 3 atau 4 orang yang penyidik itu udah hadir, dihadirkan pada saat itu. Mungkin ya namanya orang kan kadang-kadang lupa, mungkin bingung karena keadaan situasinya dia terbelenggu pemikirannya sehingga mungkin dianggap tidak mengakui, kan bisa saja. Terserah saja, yang penting dipanggil akan dibuktikan juga dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau ada yang Alon sendiri itu terlibat juga nggak sih? Sebenarnya gini, adiknya sendiri tadi sudah saya katakan bahwa dia dipanggil dari Semarang untuk ke Jakarta. Maksud dan tujuan dipanggil itu untuk apa? Katanya suruh benerin ya hotel Alona itu, hotelnya maupun kos-kosannya untuk direnovasi. Nah sepanjang renovasi itu dia menjaga. Tetapi ketika saat itu ya dia juga nggak terima gaji apapun, tidak tahu juga kegiatan si Alona itu apa. Namun dia mengetahui bahwa ada beberapa perempuan-perempuan yang ada di stay atau di tempat itu untuk melakukan apa. Akhirnya dia juga mengerti dan juga artinya dengan informasi tanya jawab, akhirnya dia tahu bahwa perempuan-perempuan itu adalah pelaku-pelaku open BO ya. Nah saya belum sampai menanyakan siapa yang memerintahkan mengumpulkan itu dan siapa yang merekrut dengan adanya wanita-wanita itu bekerja open BO.